Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana hari Jumat subuh ya di rumah saya. Ini hari Jumat subuh, besok hari Sabtu Minggu, artinya saya libur ya. Ini kalau hari Sabtu Minggu libur, jadwalnya saya masak-masak sayur. Sebenarnya kalau dibilang hampir tiap hari ya. Ini sayuran bisa saya petik ya. Ada aja sayuran yang bisa saya petik, tapi karena memang kondisinya saya sibuk kalau hari kerja, jadi saya baru bisa manen sayuran saya itu pada saat hari libur saja. Yuk, ini kita spill dari depan ya. Apa aja yang ada di halaman kecil saya tuh. Halamannya kecil ya. Kalau dilihat halamannya kecil banget. Saya nggak tahu ini ukurannya berapa, pokoknya sepetak lah. Cuman memang tanah kecil ini saya fungsikan sangat saya fungsikan gitu untuk ketahanan pangan saya. Ini juga sampai got-gotnya, selokannya ini saya kasih besi ya buat pembibitan sayur. Ini aneka pembibitan semua. Nih sampai jagung aja saya nanam tuh ya. Cuman memang cuacanya saya nggak paham ya, apa sekarang lagi mengalami cuaca ekstrim atau gimana. Jadi kadang panas, terus tiba-tiba hujan deras, terus tiba-tiba panas lagi, terus hujan deras. Kayak ini aja subuh-subuh itu lagi hujan rintik nih. Di tempat saya rintik-rintik, tapi nggak kelihatan ya kalau di apa namanya, di videoin. Ini bumbu dapur semua nih saya tanam tuh, bawang merah, bawang putih. Ini nih ubi jalar 3 pot ya, baru saya tanam tuh hari Minggu kemarin. Ini juga nih, ini apa ya, selada keriting, masih kecil-kecil loh, selada keriting. Ini tuh, kita spill ke dalam ya. Kecil ya kebunnya. Jadi kalau ada yang punya kebun kecil kayak saya ya, bukan berarti kita nggak bisa memanfaatkan hal-hal yang produktif. Tuh, ini kecil banget tuh. Kita masuk ke dalam ya. Tuh, ini timun lalap saya juga nggak paham ya. Jadi apa ya, karena sering panas tiba-tiba hujan gitu. Jadi pengaruh ke kualitas sayuran itu agak kurang baik ya, kurang optimal lah secara perkembangan. Tapi memang waktu awal berkebun, ini sekedar cerita ya, waktu awal berkebun saya itu kalau menanam itu saya masih pakai pupuk kimia, saya pakai pupuk NPK 15, kadang pakai urea juga. Cuman ya memang seiring berjalannya waktu, saya saat ini sudah tidak pakai pupuk kimia, saya pakai pupuk alami, pakai pupuk organik gitu, karena saya pikir ya buat konsumsi pribadi saya, keluarga, ya otomatis kebun ya buat makan pribadi, jadi ya cari yang sehat lah ya. Cuman ya kayak gini nih, kualitasnya kurang optimal. Subuh-subuh udah ada tukang ojek online di tempat saya. Ini ubi ya tuh, ubi jalar. Ini saya kemarin daunnya saya pakai buat rebus mie, enak. Jadi batangnya saya tanemin tuncuk-tuncuk tuh. Oke, kita spill ke dalam. Ini tanahnya sepetak tuh, kecil banget ya. Nah, ini kemarin Pak suami bilang, "Dek, ini kacang panjangnya udah bisa dipanen lagi." Ya, tapi memang kalau dipetik kan otomatis harus dimasak ya. Sementara saya belum sempat masak, jadi belum saya petik. Oh, ini timun lalap, terong lalap juga udah ada yang tuh mentil-mentil lagi, banyak ya. Nih, aduh, masya Allah, tanah. Nih, timun lalap tuh. Iya tuh. Minggu kemarin udah saya panen, ternyata ini ada lagi tuh. Sama di pojokannya. Ini ya,
Tadi gambarnya pecah. Nah, ini juga sayuran kesukaan. Ini sebenarnya ini adalah pohon kacang hijau nih. Cuman gimana ya namanya, saya tadinya cuman sedikit, cuman ada 3 pohon apa 4 pohon di satu pot. Tapi pada saat kayak begini nih ya, ini apa namanya istilahnya udah waktunya panen ya kacang hijau saya nih. Ini kacang hijau saya udah waktunya panen, belum saya panen, saya petik, saya taburin, jadi numpuk banyak satu pohon begini. Ini satu pot ya, pot ukuran 30 nih apa 30 apa 40 gitu, saya lupa potnya. Jadi rimbun, dan ini tuh kacang hijaunya numbuh lagi tuh, banyak buat masya Allah tuh. Banyak, cuman ya itu penyakit saya karena sibuk ya. Saya bilang sibuk gitu, karena sibuk. Ini juga tuh udah bisa dipanen, karena belum sempat saya panen jatuh gitu ya, tumbuh gitu. Jadi tanaman ini sebenarnya tidak butuh perawatan banyak. Ini cabai tuh, ini buncis, kacang panjang, itu yang di pojok-pojok ubi ya. Ini pohon mangga, ini udah bakti kemarin sampai 15 kilo ya tahun kemarin. Makanya saya potong pendek, kenapa? Karena untuk penyerapan air juga di tanah ya, untuk apa ya, nggak terlalu, kalau banjir ada penyerapan ya. Ini sayuran kesukaan saya. Ini kalau orang bilang mah katanya sayuran kampung ya, ini genjer, sayuran kampung. Jadi dia kenapa dibilang sayuran kampung? Karena tumbuhnya memang di rawa-rawa, di air gitu kan. Nah ini saya nanamnya juga nggak bisa di tanah, nggak bisa di tanah kering. Dia ditanamnya itu di pot, bukan di pot ya. Saya nanam di ember ya, nih ember ya, ember. Jadi embernya tidak bocor ya. Jadi embernya itu dikasih media tanam sama sekam, terus dikasih air. Jadi dia harus basah kalau genjer. Ini masih rintik-rintik tuh, masya Allah. Ini toples kue sisa gitu. Saya taruh tuh genjer, ini juga genjer, ember. Ini udah bisa panen. Minggu kemarin tuh saya panen kacang panjang, sekarang juga masya Allah bisa panen lagi gitu kan. Ini ada kali ya pas libur semester saya masak apa tuh namanya, sebenarnya dari satu pohon, ini dari satu pot nih. Ini pohon apa namanya, bayam Brazil, saya petik, saya tumis sama dadar telur. Anak saya suka, jadi batangnya itu saya stek, saya pindahin ke situ tuh, polybag 1, polybag 2, dan umbuh. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya spill tanaman. Ini bumbu-bumbu dapur, bawang apa sih, bawang merah, bawang putih, empon nih, kunyit, jahe, lengkuas gitu kan. Ini tuh juga nih, ini saya nanam kacang hijau, saya pakai komposnya, kompos daun ubi. Ternyata pas pada saat saya jadiin kompos, daun ubinya tumbuh. Jadi di pot ini ada, di bawahnya ini ada ubi jalar gitu ya. Ini kacang hijaunya juga tumbuh subur tuh, masya Allah, bisa dipetik ya. Cuman ya itu, saya sibuk banget, jadi kalau hari kerja belum bisa panen. Padahal banyak banget yang bisa dipanen. Ini contoh ya, udah bisa panen tuh. Ini juga berbunga lagi tuh. Ini nih buncis ya. Ini buncis usia 1 bulan lebih tuh udah. Nah ini buncis ya. Tuh banyak sih. Lembetnya Pak, ini ke dalam ya. Ini juga genjer, saya taruh di toples kue. Ini pokoknya serba pertoplesan, tapi memang ya karena cuacanya ekstrim ya. Ini juga, ini saya iseng nanam wortel dari sisa masak, ternyata tumbuh subur tuh. Musim hujan di daerah yang tropis seperti saya, panas ya ini, daerah saya panas, di Kabupaten Bekasi itu panas sekali. Ternyata di musim penghujan wortel itu subur. Tuh, subur ya. Saya iseng nanam subur. Malah sampai bawah tuh ada akar-akarnya tuh. Ya Allah, saya bingung nih dalamnya ada wortelnya, enggak kok bawahnya ada akarnya gitu loh. Tuh, kan kelihatan ya. Berarti di bawahnya ini ada wortel, cuman belum saya cabut. Saya nggak tahu ya. Katanya wortel itu 100 hari.
masa panen. Cabai ini tuh. Nih kangkung, nih kunyit, seledri. Saya nanam kunyit kenapa banyak ya? Karena saya suka tumis daun kunyit. Saya itu nggak tahu kalau ternyata daun kunyit, daun kencur itu bisa dimakan dan rasanya sangat enak ya. Jadi ada di grup kompleks saya itu ibu-ibu jualan tumis-tumisan kayak daun kunyit, daun genjer, dan sebungkusnya itu tumis daun kunyit, daun kencur gitu ya, daun genjer. Itu satu bungkusnya murah banget 8.000 dan itu bisa buat 3 kali makan gitu ya. Makanya saya nanam, kenapa? Karena ya saya baru tahu ternyata daun kunyit itu bisa dimasak. Jadi saya nanam banyak gitu kan. Nih subur-subur banget ya, tapi saya banyak yang bisa dipetik tapi belum ya, karena saya itu tadi bilang hari kerja saya sibuk gitu kan. Ini budidaya lele saya ya, pinggirannya saya kasih sayuran, bibit-bibit sayuran tuh. Nah kelihatan ya, tadi lelenya udah dikasih makan sama Pak suami. Dia kalau disuruh nyuapin kasih makan lele tuh paling semangat tuh, lelenya masih di dalam. Tuh lele kelihatan ya. Nah ini lelenya nggak kelihatan karena airnya agak butek tuh. Ini kemarin habis dibersihin yang satu. Pinggirannya sayuran hidroponik. Jadi ini kalau udah begini udah nggak usah dikasih istilahnya. Memang kotoran ikan lele itu berfungsi untuk menyuburkan tanah. Jadi saya tidak pakai pupuk-pupuk kimia karena memang buat makan sendiri takut bahaya juga ya. Ini juga sama. Ini malah udah gede-gede, ini bisa panen tuh. Tuh, gede-gede banget ini lelenya. Yang di ember ini gitu kan. Ya artinya kangkungnya telep nih, ini kangkungnya ngilang. Tuh, lelenya gede banget. Jadi kalau dia telat dikasih makan, sayurannya ditarik tuh sama lelenya tuh. Wih, tuh lelenya. Aduh. Masuk ke dalam, ditarik sama dia. Tuh, ngambang. Kalau ngambil harus hati-hati nih. Kalau tangan kita masuk suka digigit. Nanti diambil. Oke, sampai di sini. Nih saya belum sempat metik-metik sayuran dari hari Senin karena memang saya terlalu capek juga kalau habis pulang dinas ya. Jadi baru besok rencana pengen saya masak. Coba menurut kalian saya ini selada keriting ya. Ini bayam sebenarnya udah istilahnya masa baktinya udah habis, tapi memang saya sengaja untuk bikin bibitnya tuh. Ini bibit bayam ya. Jadi saya nggak perlu beli bibitnya lagi karena kalau mau makan bayam tinggal ada bibitnya, jadi tinggal disemai. Gitu. Ya sampai di sini. Ini lagi nyari ide buat besok saya mau masak apa karena banyak banget sayuran-sayuran yang bisa saya petik di kebun sendiri. Dan semuanya organik ya, atau dengan menggunakan pupuk alami. Makanya kualitas sayuran di kebun saya yang sepetak ini nggak terlalu bagus ya, karena memang pupuknya pupuk alami, tapi insya Allah sehat karena untuk dikonsumsi pribadi untuk saya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.